SPM. SPM? Apa itu SPM? SPM sepengetahuan kami adalah satuan pendidikan muadalah, yakni satuan lembaga yang dibentuk oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama. Keputusannya adalah nomor 3451 tahun 2001 tentang pembentukan izin Satuan Pendidikan Muadalah. Satuan Pendidikan Muadalah ini lembaga yang dibentuk oleh Kementerian Agama untuk mempersiapkan kepada kaum muda, kaum penerus bangsa agar lebih memahami keislamannya, dinul Islamnya. Jadi sejak dini, yakni dari sejak umur, kalau formalnya misalnya sekolah dasar, maka SPM itu ada pendidikan muadalah tingkat ula. Terus untuk tingkat sekolah menengah pertamanya, jenjangnya pendidikan muadalah tingkat wusta, dan untuk tingkat SMU-nya pendidikan muadalah kuliah. Nah, ketiga atau tingkatan-tingkatan daripada satuan pendidikan muadalah ini adalah formal yang dibentuk oleh Kementerian Agama sebagai wadah untuk pengembangan ilmu pengetahuan tentang, khususnya tentang keislaman, kepada insan-insan Indonesia sejak dini. Kami di Pondok Pesantren At-Tamimi mulai tahun ini, tahun pelajaran ini, mendirikan atau memohon izin kepada Kementerian Agama untuk membentuk Satuan Pendidikan Muadalah ini, yakni kita mulai dari wusta. Alhamdulillah di SPM ini kita sudah mempersiapkan anak-anak itu untuk secepatnya bisa membaca kitab kuning atau kitab-kitab klasik yang sekarang ini agaknya sudah jarang untuk dikembangkan. Nah, dengan adanya SPM ini, kita berharap anak-anak penerus bangsa ini menghidupkan kembali kitab-kitab klasik, kitab-kitab kuning itu sebagai referensinya ke depan untuk mengambil kebijakan-kebijakan hukum, baik itu tentang keagamaan maupun tentang kehidupan sehari-hari. Karena di kitab-kitab kuning itulah para ulama mencetuskan atau memberikan kepada kita pembelajaran tentang kehidupan beragama, kehidupan berbangsa, dan kehidupan bermasyarakat. Jadi di dalam SPM itu 80% pembelajarannya tentang diniyah yang dikaji melalui kitab-kitab kuning. Untuk diniyah itu yang di tingkat ula mulai dengan bahasa Arabnya, nahwu sorobnya, Al-Qur'annya, baik itu Al-Qur'an kefasihannya, keabsahan membacanya, tajwidnya, dan juga hadis, juga tarikh dasar, dan itu akan selalu terus dikembangkan ke tingkat wusta dan tingkat kuliah. Karenanya lulusan SPM ini bisa saja melanjutkan ke perguruan tinggi umum atau ke perguruan tinggi agama Islam. Ijazahnya sama dengan ijazah sekolah-sekolah umum. Untuk di At-Tamimi kita mulai
mengembangkan ilmu alat bahasa Arabnya, yakni dengan bimbingan ustaz-ustaz muda dengan metode Al-Miftah ya. Nah, kita metode Al-Miftah itu adalah satu metode mempelajari kitab kuning yang dirumuskan dan diterbitkan oleh Pondok Pesantren Sidogiri. Nah, alhamdulillah kita mendapatkan bimbingan dari ustaz-ustaz muda santri Sidogiri untuk membimbing adik-adik atau santri-santri kita di At-Tamimi sebagai pemula di dalam mempelajari membaca kitab-kitab kuning atau kitab-kitab gundul. Jadi santri-santri kita sudah diuji dengan membaca kitab Fathul Qarib. Karena tentunya di pondok pesantren tidak lepas dari mempelajari kitab-kitab kuning itu, dan itu semua menjadi salah satu poin atau salah satu yang kita targetkan di pondok pesantren. Kelebihan dari pendidikan Muadalah itu SPM atau Satuan Pendidikan Muadalah itu sendiri, bahwa dari yayasan bisa merumuskan kurikulumnya sendiri dengan pendidikan kitab kuning, dan ini memang sudah menjadi roh pendidikan pondok pesantren yang ada. Selain itu SPM juga dilengkapi dengan kurikulum umum. Menurut saya, kelas SPM ini adalah lembaga yang bagus, yang patut dikembangkan untuk kedepannya nanti. Dan yang saya lihat murid-muridnya juga patuh, taat, rajin. Mudah-mudahan berharap SPM yang kita mulai di tahun pelajaran ini di Yayasan Pondok Pesantren At-Tamimi akan berjalan lancar, berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan, dan tahun berikutnya insya Allah kita akan kembangkan pula untuk lembaga tingkat ulia, bahkan mungkin kita akan memulai juga untuk lembaga tingkat ula untuk jenjang SD-nya umur 6 sampai 12 tahun tentunya. Nah, untuk lulusan SPM ini nantinya anak-anak bisa melanjutkan ke perguruan tinggi kemana saja, karena di dalam SPM ini selain dia 80% waktunya mempelajari tentang kitab agama melalui kitab-kitab kuning, juga ada pembelajaran umum, yakni pelajaran matematika, bahasa Indonesia, IPA, dan PKN, keluarga negaraan. Harapan besar kita untuk lulusan-lulusan SPM ini bisa melanjutkan pembelajarannya ke luar negeri untuk menempuh pendidikan agama Islam yang lebih dalam. Kedepannya semoga terus menjadi salah satu pendidikan unggulan di pondok pesantren yang didukung oleh Kementerian Agama, tentunya dalam hal ini pemerintah, untuk terus bersama-sama melihat pendidikan pondok pesantren atau keberadaan pondok pesantren ini salah satu lembaga yang juga ikut berperan aktif dalam membantu tugas pemerintah dalam mencerdaskan anak bangsa. Sekali lagi kami sampaikan bahwa SPM atau Satuan Pendidikan Muadalah ini besar sekali manfaat yang dirasakan, terutama bagi kami di Yayasan Pondok Pesantren At-Tamimi, sehingga santri-santri yang tadinya ingin menekuni kitab kuning yang selama ini secara non formal, sekarang
diakomodir oleh pemerintah untuk dijadikan sebagai salah satu pendidikan formal dan diakui oleh pemerintah. Bisa diterapkan di pondok-pondok lain untuk membangun generasi-generasi yang berpegang teguh pada kitab-kitab salaf. Harapan saya, semoga di pondok kita tercinta ini, kelas SPM terus berjalan dengan baik, agar mencetak generasi-generasi yang mumpuni dalam kitab-kitab.